Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Saya buka-buka lagi sosial media kok semakin hari kelakuan si Agus ini kok semakin kelewatan begitu ya. Ternyata ya laporannya udah masuk tuh ya. Udah masuk ini. Ini kok semakin hari kok semakin tidak tahu terima kasih nih Gus ini. Gimana sampean Gus ya? Jadi gimana video selengkapnya tentang laporan Agus yang sudah masuk ini sebetulnya ya? Ini dia. Telah menerima laporan ya dari saudara MAS. Saudara MAS ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ya, pasal 27A dan atau pasal 310 dan 311 KUHP junto pasal 45 ayat 4. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh MAS? Sekali lagi, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang dilaporkan adalah saudari PN ya. Yang dilaporkan, jadi pelapor selaku korban menerangkan adanya insiden penyiraman air keras yang dialami korban sekitar bulan Agustus 2024. Kemudian akibat insiden itu korban mengalami kebutaan dan korban membutuhkan perawatan dan memerlukan biaya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor. Donasi terlapor melalui sebuah podcast ya. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah yang kemudian dana tersebut diminta kembali oleh terlapor untuk ditransfer ke rekening yayasan milik terlapor. Kemudian juga pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan, dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Nah, inilah yang akan didalami oleh tim penyelidik ya rekan-rekan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini, pencemaran nama baik, fitnah. Kami sekali lagi tidak akan bosan-bosannya karena ini kewajiban kami juga ya selaku aparat kepolisian memberikan atau melaksanakan tugas-tugas preemptif namanya. Kami berterima kasih rekan-rekan media sudah menyampaikan terus hati-hati dalam menggunakan medsos, gadget, harus bijak. Apabila ada sesuatu yang kita sampaikan baik secara lisan, tulisan dan itu merugikan orang lain, menimbulkan fitnah dan orang lain itu pihak lain itu membuat laporan, itu nanti pasti akan kami dalami ya. Mohon hati-hati. Pak, itu di apa namanya dijelasin nggak Pak di situ Pak, dia diminta uang kembali itu karena apa tuh Pak? Nah, inilah yang akan didalami ya rekan-rekan. Jadi poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Aduh, Gus, nggak amanah gimana gitu kan? Kemarin itu mau diaturin tuh uangnya ya, bukan hanya Anda dikasih uang tuh, tapi mau diaturin tuh uangnya biar jelas, biar Agus bisa ngeliat gitu, biar Agus nggak sedih lagi begitu ya. Kurang baik apa gitu kan? Teteh yang kemarin itu memfasilitasi ya sumbangan itu. Janganlah menjadi orang yang nantinya membuat orang yang nyumbang ini nggak mau tuh. Sekarang uangnya nggak dapet, dihujat juga, Gus. Itu akibatnya tuh ya. Apalagi pakai pengacara lagi. Sebenarnya kalau Agus mau berdamai, berkomunikasi yang bagus gitu kan, ngakui kesalahan, selesai semuanya gitu Gus. Kenapa harus lewat pengacara sih Gus ya? Tapi ini juga sebetulnya ya, si Agus sudah ngelaporin juga. Dan ini ada juga dari pihak sana begitu kan, yang silahkan saja ngelapor, silahkan Agus yang ngelapor gitu ya. Ada juga yang ngebela Gus. Jadi seluruh Indonesia sekarang ngebela ini ya si Mbak Novi gitu ya. Gak usah takut, laporin aja. Tuh Gus. Ya, saya nggak ngerti
apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin Nah, lapor polisi? Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu dia Iya. namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang. Nah Laporin tuh, aja, kan Gus? gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelaporin si yang menolong. Gitu Gus, Anda udah ditolong kok Anda ngelaporin gitu Gus ya. Kurang baik apa lagi Teh Novi sama Bang Densu itu sudah difasilitasi gitu. Ya, biar Agus bisa ngelihat lagi, biar Agus nggak sedih lagi, makanya dibantu Gus. Janganlah begitu ya. Tapi pengacara ini juga, aduh Bang Farhat, kita dengerin aja dah. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus. Ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu gak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan dari saya kamu datang malam ini, tapi saya dari jauh. Iya. Nanti bakal cerita ini. Semoga Allah melindungi. Nah itu loh Gus ya, apapun sebenarnya sih saya tidak menyalahkan Bang Farhat, tidak ya, karena sebenarnya beliau itu memposisikan diri sebagai orang yang ngebantu orang yang selama ini memang tidak ada dukungan dari dari masyarakat begitu ya. Tapi ini kan kasusnya berbeda Bang ya. Tapi mudah-mudahan sih kekaguman saya kepada Abang ini tidak luntur juga begitu, karena apa yang beliau sudah lakukan di Sekatatal kemarin itu sesuatu yang luar biasa tuh ya, sama Bang Farhat gitu ya. Tapi coba kita dengarkan ya keterangan tuh dari Mbak Novi gitu ya. Kasih ini Mbak Novinya ini ya, udah niatnya ngebantu, udah niatnya baik-baik, dilaporin ini Agus nih, gimana Gus? Jadi sebelum ngepost itu Tuh. apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak, dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Jadi semoga datanya akurat. Nah itu kemarin sih ada katanya sih pengacara gitu ya, yang mau bagaimana sih mengaudit tuh Mbak Novinya gitu. Sebenarnya sih yang namanya amal gitu kan, nggak usah dilihat gitu ya persoalan di Agus, tapi apa yang udah beliau lakukan selama ini. Memang coba deh di searching gitu kan, bagaimana sih Mbak Novi ini begitu ya. Nanti nggak percaya tuh dengan apa yang disampaikan Mbak Novi, tapi yang sudah dilakukan Mbak Novi luar biasa juga tuh. Janganlah ngerusak gitu kan, kali lagi uangnya nggak dapet, dihujat pula lagi, udah nggak bisa, mohon maaf ya, udah nggak bisa ngelihat, mata hati udah ketutup juga tuh ya. Pandai-pandailah berterima kasih gitu. Masyarakat netizen juga menyampaikan tuh, wajar Anda digituin tuh katanya ya, mata hati nggak punya gitu Gus ya. Grabnya udah di sini, Wak. Pia, Pia, Grabnya udah di sini. Ada? Udah ada. Hidup RT Lau. Hidup Agus. Pukul, hajar. Pukul hajar lagi Hidup tuh. RT Lau kayaknya. Ada Kita antar Agus Gus. dari rumahnya Bang Farhat nih, teman-teman. iya Pak Jai, pamit ya Pak Jai. Ya. Pak Jai, makasih banyak ya. Ya, ya makasih banyak Pak Jai. Mas Agus ya. Sehat-sehat Hmm. bagus ya. Ya, saya doakan Mas Agus cepat sehat pokoknya ya. Insya Allah besok ada hasil. Nah itu Gus, daripada kamu sibuk dengan pelaporan lah, menghujat lah, kan mending dari kemarin itu sibuk dengan pengobatan Gus, biar cepat ngeliat tuh ya. Jangan sibuk dengan laporan-laporan yang tidak jelas. Kasihan Agusnya juga tuh ya. Janganlah begitu ya. Ternyata ini juga disampaikan tuh Bunda Korla juga ikut-ikutan ini ya. Tuh, kalau Bunda Korla ngerosting ke orang kan memang udah kelewatan begitu ya.
Jadi jangan sampai lah kalau Bunda Korla turun tangan, berarti kan memang serius tuh ya. Anda memang tak tahu diri gitu loh ya. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Tuh, bener. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Iya tuh. Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Iya. Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya, langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Banyak kali. Cari dokter yang luar biasa, kan udah ada duit. Berapa itu? Satu koma berapa itu? Udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu, baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha kek, untuk apa? Mata dulu. Jadi orang yang jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Nah, kayak Bunda gitu. Coy, jangan sampai jangan Bunda deh. Misalnya orang gitu, si A, si B gitu. Tiba-tiba dia matanya kayak Agus. Tiba-tiba begitu uangnya nyampe, langsung. Ngerti? Kayak Bunda. Bunda di challenge ya sama beberapa artis zaman dulu. Bunda dapatnya banyak. Kemana uang itu? Langsung Bunda belikan rumah. Jadi jelas terarah uangnya. Jadi orang yang ngasih itu pun puas. Oh, uang yang kita uang yang dapat dari challenge-nya Bunda Korla itu larinya ke rumah. Jelas kebutuhan hidup. Nah, kamu itu mata gitu. Orang ngasih donasi itu bukan untuk bayar utang, untuk matanya Agus. Ya Gus ya, biar Agus nggak sedih. Ngerti? Agus kan sedih. Agus sedih kali, ya kan? Karena menderita matanya kan. Makanya begitu orang kasih donasi untuk ke mata, bukan untuk bayar utang. Gitu Gus, orang ngasih itu untuk mata tuh, bukan untuk bayar utang. Nah kalau utangnya Agus dibayar mungkin nggak jadi masalah juga Gus ya. Tapi kok semuanya gitu udah dibagi-bagi gitu, dapat sekian, itu yang netizen tidak terima Gus. Karena pukul saja dulu ke mata gitu, kalau ada sisa nanti kan barulah dibagi-bagi begitu. Ya, biar orang ngasih sumbangan juga tercapai. Kan orang ngasih sumbangan untuk biar Agus bisa ngelihat, biar sedih lagi tuh. Ya, tapi coba kita dengarkan dulu ini ada pernyataan dari Abang Farhad. Ini dia. Kemudian saya menunjukkan ini kan data-data rekening yang menyumbang itu banyak sekali. Ada yang 3 juta, 3 juta. Ada yang 50.000. Bahkan 40.000, 17.000, 50.000. Ini saya lihat ini. Yang paling gede nominalnya berapa sih, Bang? Ada yang 100 juta, Bang. Ada yang 50.000. Kan dikit-dikit nih. Denny nggak usah dibaca, Bang. kurang lebih 89 juta katanya. 500.000. Ada yang 10.000. Winda Prabawati 10.000. 50.000 ada, 100, 200.000, 3.000 ada. Yovita 3.000 perak. Sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Dia nggak tega melihat saya dibunuh. Kamu nggak usah pikirin saya. Kita lanjutin. Saya di Indonesia dikenal, saya punya kalimat pemikiran itu nggak aneh-aneh. Gitu. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu, baru bantu, nggak perlu lagi minta nomor rekening, minta bantuan. Bang, jadi pengacara itu selain harus pintar, ya harus bijak juga. Iya juga sih. Coba deh jadi pengacara yang bisa menengahkan permasalahan ini. Itu seharusnya. Gitu loh. Jangan dipanas-panasin. Udah tahu kan sifat Agus, makin dibela, makin jadi, makin keluar sifat aslinya. Coba deh nasehatin si Agus. Gus, uangnya biar diurus sama yayasannya Tenovi ya, lanjutin pengobatannya sampai benar-benar sembuh. Itu yang benar. Nah selebihnya kalau misal memerlukan apa, tinggal kasih tahu ke Tenovinya sebagai ketua yayasan. Benar, selesai. Ya, nggak perlu kayak gini terus bang.
tujuan uang donasi itu utamanya untuk pengobatan Agus gitu loh, bukan untuk yang lain-lain. Nah kalau udah selesai pengobatan, sisa uangnya pasti dibalikin ke Agus gitu lagi. Kalau abang ngebelain Agus kayak gini terus ya, bukannya netizen makin adem, tapi makin panas dan makin kesel sama si Agus dan si abangnya. Iya. Masa iya abang sebagai pengacara sifatnya sama kayak si Agus? Abang kan lebih berpendidikan, ya lebih bijak, lebih pinter. Harusnya bisa menengahkan masalah ini. Untuk Agus Miras, untuk Agus Air Keras, gue mau mengkritik soal kelakuan lo. Itu bukan menjelekan ya, ini pendapat pribadi gue untuk mengkritik sifat lo. Menurut gue lo orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu sama Mbak Novi, sama Denny Sumargo, sudah dijembatani, dapat duit bantuan gede banget 1 miliar lebih. Iya, gede loh itu. Terus uangnya sebenarnya dikasih buat lu, buat kesembuhan lu, untuk membantu lu dalam proses pengobatan, tapi lu pakainya buat yang lain-lain, dan orang yang ngebantu jelas kesel gitu. Karena itu duitnya ditujukan buat lu, bukan buat lu pakai seenaknya. Nah, sekarang kasusnya jadi panas. Iya. Terus akhirnya ada satu pengacara, gue nggak tahu siapa yang lu yang ngontek atau lu yang dikontak, gue nggak tahu. Terus sekarang lu makin menjadi-jadi, malah lu makin ngejatuhin si Mbak Novinya. Menurut gue kayak kurang tahu diri. Menurut gue ada hal wajar teman-teman. Hal yang wajar adalah gini, mungkin karena kaget nggak pernah dapat duit segede itu, jadi pas dapat duit itu kayak langsung merasa, beh ini duit gue bisa pakai buat apa aja gitu. Terus keluarganya pada mendekat dan dipakai buat yang lain-lain yang bukan tujuan awalnya. Menurut gue di sini sudah jelas yang salah lu, bukan orang yang ngebantu lu. Iya gitu. sih. Gue sih kalau jadi orang yang ngebantu lu juga pasti kesel gitu, karena duitnya tidak tepat sasaran penggunaannya gitu. Dan sekarang lu mau ngebalikin orang yang ngebantu lu gitu, duit itu juga nggak dipakai, nggak dimakan dia gitu loh, ngegalang dana buat lu, tapi lu nya malah gitu. Menurut gue cepet-cepet sadar. Di sini lu kelihatannya ngeselin banget. Mungkin juga, jadi make sense buat gue. Mungkin juga lu kena musibah, dilukain orang gitu, karena lu ngeselin juga mungkin emang di daily life. Iya juga sih, mungkin juga bang. Jadi saran gue berubahlah dan bertobatlah. Stop, nggak usah ribut-ribut. Udah akuin aja kesalahan lo. Iya benar juga ya, karena di video saya sebelumnya juga saya sampaikan, mungkin itu yang buat orang kesel gitu ya, karena dalam kondisi seperti ini ngeselin juga begitu ya, apalagi dalam kondisi yang normal begitu, yang tidak ada masalah gitu. Karena ada juga temannya kemarin yang speak up itu juga ya begitu sifatnya, ya sering betul-betul ngeselin gitu ya. Jadi sarannya ya Agus cepat bertobat lah, minta maaf lah ya pasti akan dimaafkan tuh ya. Dan harapan kami semua gitu juga, mudah-mudahan si Agus udah bisa ngelihat lagi tuh ya. Itu Gus, mata dulu tuh yang penting tuh, kalau itu gampang kok semuanya ya. Jadi segitu ya virus betul ya, dari virus tuh jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu aja virus betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.